Aplikasi Bansos dan Sensus Penduduk, yaitu aplikasi yang bisa dipakai untuk kegiatan Bansos berbasis mobile. Oke. Kita login dulu ya, login. Saya menggunakan nama misalnya petugas. Aplikasi Bansos ini sebenarnya sangat cocok untuk pemerintah daerah seperti kelurahan, kecamatan, kemudian cocok juga untuk calon kepala daerah atau calon legislatif yang ingin mengumpulkan data warga lalu membagikan bantuan sosial yang tepat sasaran ke rumah-rumah warga yang memang membutuhkan atau kegiatan bantuan sosial juga bisa ya. Jadi bagi Anda nanti yang berminat memakai aplikasi ini boleh menghubungi kita di kolom cek deskripsi. Oke. jbusiness.com. Aplikasi Bansos dan Sensus Penduduk ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat mengefektifkan kegiatan bansos ya. Karena pemberian bansos menjadi jelas, kemudian tepat sasaran, mengurangi tindak manipulasi, dapat meniadakan antrian, sehingga proses pemberian bansos menjadi lebih teratur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak donatur. Berikut ini adalah tampilan daripada menu aplikasi Bansos dan Sensus Penduduk. Kita mulai dari menu data ya. Jadi ada data wilayah sensus. Artinya nanti pemberian bansos itu berdasarkan wilayah sasarannya. Kemudian ada paket bansos, lalu ada donatur bansos, dan ada petugas sensus serta bansos di lapangan. Kemudian ada prosesnya. Prosesnya itu pertama nanti petugas survei atau sensus itu melakukan sensus kartu keluarga dulu, lalu melakukan sensus data penduduk atau warga sesuai dengan kartu keluarga. Kemudian ada proses seleksi kelayakan dan penerimaan bansos. Jadi data-data yang telah dikumpulkan itu akan memiliki bukti seperti foto rumah, foto keluarga, foto keadaan keluarga, sehingga nanti akan diseleksi oleh tim penyeleksi apakah keluarga tersebut layak menerima bansos atau tidak. Jadi boleh dikatakan ini proses pengumpulan data di lapangan dan proses seleksi agar bansos yang diberikan itu tepat sasaran atau diterima oleh orang-orang yang memang berhak menerima bansos atau layak menerima bansos. Dan ini proses pembagian bansos. Di proses pembagian bansos ini juga nanti ada pengecekan apakah orang tersebut sudah terima atau belum, apakah paketnya cukup atau tidak, nanti semuanya akan diuraikan dan dijelaskan. Lalu ada juga menu sensus dan bansos ya. Jadi ada laporan sensus keluarga. Nanti di sini kita tahu yang layak atau tidak layak ya. Dari yang nomor 3 ini. Kemudian ada laporan sensus penduduk, seleksi dan proses pembagian bansos. Dan yang terakhir adalah peta informasi keluarga bansos yang disetujui ya. Jadi kalau ini kita klik, ya ini kita bisa pilih dari tanggal berapa pada saat sensusnya, wilayah apa. Kalau dikosongkan berarti semua. Petugasnya siapa yang melakukan. Ya. Dan ini ada yang di sini ada 3 keluarga yang layak menerima, lokasinya ini ya. Dan ini kita klik, ya. Dan ini rumahnya. Ya. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti akan saya uraikan satu-satu di pembahasan berikutnya ya. Oke. jbusiness.com. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan utama bansos dan sensus penduduk. Kenapa saya katakan ini sensus penduduk bukan survei penduduk? Karena memang tujuan daripada aplikasi ini adalah untuk mengumpulkan data-data penduduk atau warga dalam suatu wilayah tertentu atau misalnya dalam satu kecamatan ataupun kelurahan. Makanya judulnya diberi nama Bansos dan Sensus Penduduk. Oke, jadi yang pertama sekali kita menentukan wilayah sensus agar nanti petugasnya bergerak sesuai dengan wilayah ya. Lalu kita menentukan data petugasnya. Ini yang 2 dulu ada di menu ini ya.
Contohnya untuk data sensus wilayah seperti ini, saya menggunakan untuk daerah Tangerang ya, Banten. Ya, jadi ini kalau ini kita klik, agak lama ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini data wilayah berdasarkan kelurahannya dan ini warganya yang setelah disensus. Ya, dan ini petugas yang melakukan sensus di wilayah tersebut. Ya. Jadi nanti ada beberapa, kalau untuk yang Banten itu untuk Kecamatan Batu Ceper itu ada 5 wilayah ya. Ada Batu Jaya, Batu Sari, Kebun Besar dan sebagainya. Kemudian ada juga paket bansos yang mau diberikan. Seperti ini ya, contoh ini paket sembako A Santuy misalnya. Ya, jadi ada juga tanggal pemberiannya, tanggal berapa, untuk tanggal berapa dilaksanakan ya. Kemudian ada keterangannya apa aja paket itu, misalnya ini beras, gula dan sebagainya. Kalau seandainya sudah pernah dibagikan, nanti list pembagiannya muncul di sini. Ya, jadi dalam acara apa dibagikan juga disebutkan. Oke, ya ini dia. Ya, ini belum pernah dibagikan berarti. Jadi nanti kalau misalnya mau tambah, tekan ini aja plus, lalu isi datanya. Ya. Lalu ada donatur bansos juga. Ini adalah donatur-donatur yang memberikan paket bantuan sosial. Ya. Silakan tekan plus untuk apa, lalu isikan datanya. Ya, isikan namanya, kotak persennya dan sebagainya. Kemudian ada juga petugas sensus dan bansos. Jadi ini ada petugas di lapangan. Ya, jadi ini mereka install di HP masing-masing aja ya. Jadi sangat efisien dan efektif. Seperti ini. Ya. Ya. Jadi di sini ada juga status kerja atau tidak kerja. Jadi kalau seandainya dia mau sedang kerja pagi ini, maka dia edit ya. Lalu pilih statusnya ini sedang kerja contohnya ya. Jadi nanti kalau udah siap kerja, stop kerjanya. Jadi orang langsung tahu statusnya ini sedang kerja, sedang kerja, sedang kerja. Jadi kalau udah selesai melakukan survei, wajib di nonaktifkan kembali tidak kerja. Oke? Yang berikutnya ya, tadi sini udah ya, data wilayah sensus, paket bansos, donatur, petugas, kemudian yang melakukan proses sensus dan kelayakan penerima bansos. Jadi untuk prosesnya di sini ada 4 ya. Pertama melakukan sensus kartu keluarga dulu seperti ini. Ya, ini contohnya dia akan digrupkan berdasarkan kelurahan ya. Batu Ceper ada 2, Batu Jaya ada 3. Contoh yang ini ya. Jadi kalau seandainya ini kita klik ya, maka nanti akan muncul kartu keluarganya, foto rumahnya, tampak semua. Nama, ini nomor kartu keluarganya, nama kepala keluarga, semua muncul. Ya, jadi isi dalam rumah, kemudian foto keluarga. Jadi ada juga foto pada saat melakukan sensus ya. Jadi ini bukan sembarangan sembarangan survei, jadi semua harus dibuktikan ya. Ini yang anggota keluarganya jelas nampak semua ya. Oke. Kalau mau tambah silakan tambah, ini dah ya, isikan. Nanti itu dilakukan oleh petugas sensus. Kemudian ada lagi namanya sensus penduduk atau warga. Jadi ini per orang ya. Kalau tadi per kartu keluarga. Nanti begitu dilakukan pendataan, secara otomatis akan digrup oleh aplikasi berdasarkan kartu keluarganya. Jadi seperti ini Hendra Gunawan, itu anggota keluarganya ada 2, yaitu suami dan istri. Ya. Kita klik, nah ini seperti ini. Ada KTP-nya juga ya, kemudian ada titik lokasi sensus juga di mana dilakukan setelahnya ya. Oke, ini saya batalkan, kembali back ya. Jadi seperti itu, silakan ditambah dan diisikan datanya oleh petugas survei nantinya di lapangan. Lalu untuk seleksi dan kelayakan itu dilakukan oleh pihak tertentu seperti misalnya manajernya atau apanya ya, seperti ini contoh. Jadi ini akan setelah penduduknya disurvei, maka akan kartu keluarganya disurvei, maka akan muncul datanya. Setiap ada penambahan otomatis bertambah 1. Jadi dari kantor juga bisa langsung dilihat ya. Kalau yang untuk yang apa ini, yang disetujui ada ikonnya seperti ini, yang merah belum disetujui, ada yang belum diperiksa. Jadi kalau data baru belum diperiksa, contoh ini kita tes setuju atau nggak setuju ya. Jadi kita lihat dulu surveinya, atau boleh dilihat dulu informasi detailnya, diklik aja. Nah ini bisa dinilai, ini foto rumahnya ya, nama keluarga, alamat, ini bisa dibuktikan juga lokasinya di mana ya ini. Kemudian ini foto keluarganya, ini foto surveinya, ini foto kakak. Jadi ada di sini ya, golongan misalnya cukup mampu, total penghasilan sekian, contohnya ya, nampak ya. Oke, nah di sini
rumah kontrak, kemudian belum diperiksa, ini semua nampak ya. Ini sebenarnya tidak kurang mampu lah kalau hanya 3,5 juta ya untuk 3 orang. Jadi ini misalnya kita setujui aja contohnya ya, ini ya, nampak keterangannya. Jadi petugas nggak mesti langsung lagi ke sana, cukup dengan bukti yang ada ya. Jadi misalnya ini disetujui, lalu disetujui oleh ketikkan namanya ya. Di sini saya kasih default Hardy aja biar gampang, lalu data sesuai survei, lalu save. Maka ini menjadi hijau disetujui. Jadi yang disetujui ini atau yang tidak disetujui ini mungkin rumahnya bagus ya. Jadi nggak akan bisa menerima bansos. Ya, jadi bansosnya tepat sasaran. Lalu proses pembagian bansos sebagai contoh ya. Di sini tadi ada paket-paket ya. Ini ada paket Merdeka. Oke. Di sini ada dua. Ya, ada dua yaitu Doni Saputra dan Hendairon. Kita tambah lagi contohnya ya. Jadi ini ada scan QR code juga. Ya, jadi ini bisa di scan. Tunggu dulu, ID paket. Kita pilih dulu misalnya ini paket A. Atau kita pilih misalnya ini paket C. Nanti langsung ketahuan habis. Kalau misalnya sudah habis ya. Misalnya paket B. Ini juga. Ini sengaja di stop. Sebenarnya masih ada sisa, tapi mungkin di stop ada untuk hal-hal yang lain. Kemudian paket A ini tersedia sisa paket 4 ya, lalu penerima bansos. Ini bisa diklik, kita pilih otomatis keluarganya atau kita scan. Ya. Ini dia. Ya, langsung keluar ini datanya. Keluarga ini sudah menerima bansos namanya Doni Saputra ya. Jadi kita cari yang lain aja lah ya, nggak usah pakai scan. Contoh ini Surya Jadi. Ya, ini dia. Nicknya otomatis terbaca sesuai dengan kartu keluarga. Jumlah yang diterima 1, lalu tanda tangan dia menerima ya. Kemudian foto pembagian bukti pada saat diberikan ya. Ini harus difoto, nanti akan kita kunci untuk galerinya ya. Contohnya pada saat pemberian yang ini. Oke, kemudian lokasinya udah nggak bisa di setel lagi ya. Lalu save. Ya, maka akan muncul ini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah laporan. Jadi tadi di sini ada 4 ya, ada 4 kegiatan ya, survei keluarga, penduduk, seleksi kelayakan, pembagian bansos. Jadi bisa dilihat di laporan sini juga. Ya, contoh ini laporan census penduduk, kemudian keluarga, seleksi. Jadi ini bisa diklik ya. Bisa dipilih dari tanggal berapa surveinya. Ya, ini kan apa semua. Kalau kosong, dia akan semua yang disetujui atau belum disetujui. Contoh kita mau misalnya yang belum disetujui, maka yang muncul hanya ini yang belum disetujui atau yang sudah disetujui. Jadi bisa difilter ya, bisa difilter. Misalnya mau pilih yang golongan keluarga yang mana, yang kurang mampu contohnya, maka golongan keluarga kurang mampu akan keluar semua. Ya, itu salah satu bentuk laporannya. Jadi sama juga atau laporan pembagian bansos ya. Jadi bisa pilih paket apa, kalau nggak dipilih berarti semua nantinya. Ya. Lalu untuk pemberian bansos ini tidak akan bisa double ya, karena seperti tadi yang saya ucapkan bahwasanya akan ada diperiksa sehingga tidak terjadi pemberian double. jbusiness.com. Kemudian fitur yang disematkan di aplikasi ini pertama multi user, artinya bisa diakses oleh beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda. Sebagai contoh ini kita lihat ya, ini fungsinya. Jadi ada owner, tim sensus, admin dan sebagainya ya. Lalu ada scan kartu bansos dengan QR code, artinya yang sudah lolos seleksi yang seperti ini nanti akan bisa dicetak kartu bansosnya. Ya, contoh yang ini misalnya disetujui ya. Oke, kita geser ke bawah. Ini bisa dicetak ya. Bisa dicetak nanti seperti ini kira-kira ya. Kita kemari. Nah, ini kita print screen dulu. Lalu kita tinggal ambil gambarnya, memilih, tunggu di loading dulu ya. Nah, contohnya yang ini ya, atau yang ini kita ambil, ini ya. Jadi bisa dicetak ataupun ini bisa di crop juga kalau mau. Misalnya mau yang ini aja ya, oke, potong. Ya, itu untuk cara nyetaknya. Oke. Lalu jadi nanti ini dibagikan bagi yang layak. Jadi pada saat bansos mereka tinggal bawa kartu ini lalu di scan. Ya, lalu di scan. Jadi nggak akan ada double bansos. Ya.
Lalu ada tanda tangan digital tadi ya, pada saat tadi terima disuruh tanda tangan. Ada foto bukti sensus juga di lapangan dan pemberian bansos. Kemudian ada cek status paket, apakah masih ada atau tidak. Cek double bansos, artinya tidak akan ada pemberian double. GPS map location, berarti kita tahu lokasi pemberiannya di mana ya, seperti ini. Tadi kita lihat. Sorry. Ini bukti foto pemberiannya ya. Kemudian ini tanda tangan digitalnya, ini lokasinya. Ya. GPS-nya. Lalu ada auto email atau backup, kemudian pesan lewat WhatsApp ya, dan lain-lain sebagainya. Seperti ini tadi misalnya map GPS ya. Ini diklik ya akan munculnya ini apanya. Oke, saya rasa sampai di sini. Jika nanti Anda berminat ingin memakai aplikasi ini untuk melakukan pengumpulan data dan memberikan bansos yang tepat dan merata serta terdata dengan baik, kami juga menyediakan aplikasi-aplikasi lain yang bisa di custom, termasuk juga yang ini. Silakan hubungi kita di kolom deskripsi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. See you.